General reading teman-teman ya, but not timeless ya. Ini monthly reading. Jadi karena kita udah mau masuk atau udah masuk ya ketika kalian dengerin ini di bulan Maret teman-teman ya. Jadi kita langsung yuk kita capcus. Semakin cepat didengar semakin baik ya. Siapa tahu buat kalian ini bisa jadi sarana pencegahan gitu kan ya, maupun jadi afirmasi yang positif ya, supaya nggak nyesel di kemudian hari kan ya. Ntar jadinya jika aku bisa ku akan kembali, biar nggak nyesel gitu kan. Jadi ayo kita dengerin aja, kita mulai ya. Buat teman-teman Gemini ya, di Maret ini kita bakalan baca buat kamu apa sih ya yang potensi-potensi gitu kan yang bakalan terjadi, lalu hal-hal baik yang mungkin terjadi yang bisa bikin kamu senyum-senyum sendiri ya. Yang baik dijadikan afirmasi yang apa ya, wanti-wanti gitu kan ya, dijadikan sesuatu hal yang oke, kalau begitu potensinya kayak gini nih gitu, aku mesti mencegah dengan cara kayak gimana gitu, lakukan apa gitu ya teman-teman ya. Nanti juga ada saran-saran nih buat kalian ngadepin Maret ini supaya Maret ini jauh lebih glowing ya kehidupan kamu. Glowing. Alright, yuk Gemini ya. Still in the channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember follow, subscribe, like, and give a positive comment. So I have a beautiful word for you. Dan private reading barengan sama Oracle Card Indonesia boleh ya. Silahkan kalian menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com. oraclecardindonesia@gmail.com. Sama condition berlaku teman-teman ya. Dan juga di description kalian boleh klik di sana, ada link yang untuk kalian menuju ke channel 1, 2, dan 3 ya dari Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Dengerin berulang-ulang teman-teman ya. Sound therapy udah dibikinin ya brainwave sesuai dengan hertznya berapa ya, sesuai dengan kebutuhannya kalian ya. Jadi boleh didengerin berulang-ulang. Bagusnya lagi kalau didengarkan secara konsisten ya. Kalau didengarkan dengan konsisten sampai ada perbaikan di hidup kalian. Oke ya. Right, kita baca yuk overall di Maret ini nih kayak gimana sih ya. Kita lihat overall di bulan Maret ini nih seperti apa. Alright, ini bulan kayaknya kamu yang lagi bosen nih teman-temannya. Bulan dimana dari akhir bulan aja udah kelihatan gitu. Aduh lagi bosen banget gitu kan, lagi jenuh, lagi kepingin yang namanya melakukan sesuatu hal yang lain daripada yang lain gitu ya. Jadi bener-bener berada di satu kondisi ya dimana kayak stuck gitu teman-teman ya, stuck. Oke, tapi hati-hati nih teman-teman ya, bulan ini kemungkinan terjebak hubungan singkat sesaat gitu kan. Jadi bosen pindah sana pindah sini, jadi nggak kelar gitu loh, ada gitu. Tapi kalau misalkan kamu bisa prioritas dulu hal-hal yang penting buat dikelarin ya, walaupun kamu ada perasaan jenuh, ada perasaan bosen, ini jadi bagus gitu. Karena kamu tuh lagi aktif-aktifnya, kamu tuh lagi kreatif-kreatifnya, idenya tuh lagi banyak banget gitu kan ya. Jadi ini kalau misalkan ditata dan diluruskan ke arah yang benar ya, ini bisa jadi sesuatu hal yang menghasilkan gitu ya. Ya, problem-problem yang berkaitan dengan komunikasi ya, ini rawan terjadi di bulan ini teman-teman. Jadi ya jaga komunikasi kamu, jaga apa yang dikeluarkan mulutnya gitu ya, artinya kata-kata gitu ya. Jadi jangan hanya karena pikiran sesaat gitu kan dan taunya cuma sedikit lalu bicara dan membuat heboh ya, jangan. Karena kemungkinan atau potensi-potensi yang bikin berantakan gak sesuai dengan maunya kamu ini bisa jadi begitu. Yang tadinya kamu ngarepin indah ya pada akhirnya sangat buruk ya, bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi ya lindungi diri dengan apa? Dengan kata-kata yang baik, perbuatan yang baik, pikiran yang baik pula gitu ya. Lalu ada emotion di sini ya. Emotion ini juga ngingetin sih, kalau misalkan ini kamu bisa bikin satu kegiatan yang positif ya teman-teman ya, pasti nanti hasilnya juga bakalan jadi positif. Jadi melangkah dengan kekreativitasannya kamu ya untuk hal-hal yang baik ya, sebaiknya seperti itu. Lalu ada emotion di sini. Emotion ini adalah tentang
lebih lenturio, lebih lembut teman-teman ya. Dan kadang kala gini, nggak semua orang, nggak selalu gitu kan ya, kita itu bener teman-teman. Kadang-kadang ya kita juga perlu yang namanya mengakui bahwa oke, ada sisinya aku gitu kan, yang perlu untuk refleksi diri gitu loh, supaya baik ya. Seperti jadi sebelum bicara, refleksi diri dulu deh gitu ya. Sebelum melakukan apa dan sebagainya. Kalaupun ada tekanan-tekanan dalam hidupnya kamu ya, bulan ini bulan gak gampang ya buat teman-teman Gemini ya, secara emosional ya. Selain jenuh, bosan dan sebagainya, ada tekanan-tekanan dari pihak eksternal juga ya. Ada ujian, cobaan, rintangan yang mungkin hadir di bulan ini. Tapi bukan berarti gak bisa diatasi teman-teman ya, as long as kamu sabar, tidak terbawa emosi sesaat ya, nggak semena-mena juga. Artinya fokus sama apa yang bisa diselesaikan gitu kan ya, bukan fokus sama problem-problem yang dihadapi ya. Ini pasti bisa teman-teman ya. Sabar, tidak terbawa emosi sesaat ya, pasti halangan-halangan itu bisa diatasi satu persatu gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi bulan ini cukup menguras tenaga pikiran ya. Seperti jadi yang perlu dilakukan adalah sabar ya. Kartunya sabar nih teman-teman ya, kartunya friend banget nih. Sabar ya. Lalu ada power, ini juga ya pihak-pihak eksternal teman-teman ya. Halangan-halangan atau ujian, rintangannya juga hadir dari pihak-pihak eksternal ya. Tapi bukan berarti kamu mengatasinya dengan arogansi, tapi atasi dengan pengetahuan yang kamu miliki, pemahaman ya. Ini dia tadi ya, kalau hati-hati, slow but sure gitu kan ya, bukan slow tapi nggak melakukan apa-apa ya, karena aku slow ya. Jadi ya seperti itu loh teman-teman ya. Kadang-kadang kita tuh nggak tahu ya sebelahnya kita ya, dari teman jadi lawan, dari lawan jadi teman gitu. Karena apa sih ya? Karena apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, respon kita menghadapi sesuatu hal ini penting banget ya. Penting banget untuk menentukan nextnya itu kayak gimana sih ya. Seperti ini. Nah ya, ini adalah overall di bulan Maret ini seperti ini. Gak gampang buat teman-teman Gemini, tapi bisa ya, asalkan kamu mengarahkan ke kreativitasannya kamu sama hal-hal yang baik lah ya. Seperti itu. Nah kita lihat ya keuangan kamu kayak gimana teman-teman. Keuangannya kamu kita lihat. Oke. Kebalik nih. Keuangannya kamu hektik banget, padat banget ini teman-teman ya. Jadi hektik, padat banget, terus keluar lagi satu teman-teman. Tunggu. Hektik, padat, terus abis gitu juga kalau dilihat di sini ya, baru ada project-project baru ya teman-teman ya. Aja project-project baru ini. Lalu juga ada tantangan ya. Tadi juga udah kelihatan di depan ya kartunya. Nggak gampang nih teman-teman ya bulan ini ya. Jadi no wonder kalau misalkan ada tantangan-tantangan yang mungkin konflik-konflik yang terjadi ya, untuk sesuatu hal yang kamu baru aja bangun ya. Kamu baru bangun, ibaratnya kamu baru bangun, kamu baru akan capai ya. Seperti itu. Lalu juga ini sebenarnya momen yang bagus teman-teman ya, kalau misalkan kamu membangun sesuatu hal, itu momen yang baik buat ngembangin diri ya, upgrade skill, upgrade pengetahuannya kamu gitu ya, supaya apa sih gitu, apa yang kamu bangun ini selesai gitu loh, bukan mandek di tengah jalan karena pengetahuan tidak nambah teman-teman ya, seperti itu. Lalu ada juga wisdom di sini ya teman-teman ya. Wisdom itu bijaksana gitu kan dalam keuangan kamu di bulan ini ya, karena ya itu dia tadi itu kan, kalau kamu semena-mena ya pastinya bakalan jadi kedodoran juga. Jadi beli yang penting-penting dulu ya. Sibuk banget kamu hari ini, sibuk banget kamu ya, setiap hari di bulan ini sibuk kerja banget ya. Tapi kamu juga mesti lihat ya, menghargai diri, penghargaan dirinya kamu itu juga harus disesuaikan. Bener gak sih apa yang kamu kerjakan ini sesuai dengan harganya gitu ya, seperti itu loh. Ini ada 2 loh teman-teman ya. Tunggu. Oh no, ini yang sebelumnya. Astaga. Ya sabar, jadi sabar teman-teman ya, karena gak gampang ya di saat kamu hektik ya, tapi kamu merasa bahwa pekerjaan kamu tidak dihargai sesuai dengan apa yang seharusnya kamu dapatkan. Ini kamu sabar dulu, tidak yang namanya terburu-buru ya, seperti ini. Lalu juga
untuk freedom ini ya, ayo kejar dulu kebebasan finansial teman-teman ya. Sementara waktu nggak usah konsumtif dulu, tapi prioritas sama hal-hal yang penting ya. Fokus sama hal-hal yang penting-penting dulu ya. Kalau misalkan kamu bisa saving akan jauh lebih baik teman-teman. Ataupun kalau misalkan harus ada pengeluaran, ya pastikan pengeluaran ini selaras dengan pengetahuannya kamu. Artinya kalau misalkan aku mau ambil ini nih, les ini gitu kan ya, aku mau ambil kursus ini dan sebagainya, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan dipakai untuk bajunya cantik banget ya, bajunya keren banget, kacamatanya oke, dan bla bla bla, lalu kamu beli untuk sesuatu pengeluaran yang sebenarnya nggak afford untuk itu gitu ya teman-teman ya, jangan gitu. Tapi kalau untuk pengetahuan, artinya aku mau kursus ini nih karena hal ini kayak butuh deh gitu kan ya, kayak ini deh gitu ya, nggak apa-apa, itu menunjang gitu loh teman-teman ya, ketimbang kamu beli yang enggak ya, seperti itu. Nah ini buat keuangan ya. Sekarang kita mau menuju ke percintaan, ayo ya buat yang jomblo ya, percintaan buat yang jomblo kita lihat ya. Terus habis gitu buat yang have relationship dan juga untuk yang complicated relationship kita lihat nih teman-teman ya. Jomblo blow ya. Kalau misalkan dilihat di sini teman-teman ya, ada baiknya kalau misalkan dari awal tuh apa adanya gitu ya. Apalagi kalau buat kamu yang lagi PDKT gitu kan, apa adanya aja gitu teman-teman ya. Jangan menutup-nutupi sesuatu yang nantinya itu bakalan jadi ya penyesalan gitu kan ya. Ya dulu kamunya kayak gini, sekarang kenapa begini gitu ya. Sebenarnya dari dulu aja kayak gitu, cuman kamunya nggak mau ngelihat gitu ya bahwa sebenarnya seperti itu. Nah apa adanya, karena kalau selagi dari jomblo aja kamu apa adanya ya, nanti nggak kesusahan gitu ketika kamu itu ketemu dengan seseorang. Tapi kalau misalkan kamu dari jomblo aja kamu udah menutupi banyak hal gitu kan ya begitulah gitu ya. Oke, emosi lagi naik turun nih ya buat kalian yang masih jomblo ya. Hidup lagi naik turun banget teman-teman ya, tapi bukan berarti nggak bisa diatasi ya. Atasi dong ya, dengan cara apa ya? Dengan cara semangat ya, jangan kehilangan harapan atau keberaniannya kamu teman-teman ya. Wujudkan mimpinya kamu. Down boleh sesaat, kehilangan arah hidup dan tujuan hidup juga boleh gitu kan ya, tapi jangan lama-lama ya. Tetap kejar mimpi dan harapannya kamu, jangan kehilangan ya. Karena dengan seperti itu kamu akan jauh lebih semangat. Percaya deh, kamu tuh jauh lebih kuat loh daripada apa yang kamu pikirkan ya. Jadi jangan merasa bahwa kamu itu lemah ya. Sayang banget, alam semesta sudah memberikan kamu tuh luar biasa. Kelebihannya kamu ya pasti ada, nggak mungkin aku tuh nggak punya kelebihan apa-apa kak, nggak mungkin ya. Kamu aja yang nggak mau ngelihat kelebihannya kamu tuh apa ya, seperti itu. Jangan bilang kelebihan berat badan ya. Jangan loh ya, even kelebihan berat badan kalau kamu punya niat pun ya, itu bisa dibikin sesuatu hal yang menarik gitu ya. Kelebihan konten, bikin konten gitu kan ya, dari mulai sekarang transformasi kemana gitu kan ya, itu bagus teman-teman ya, seperti itu. Jadi pakailah kekreativitasannya kamu tuh untuk hal-hal yang penting ya, seperti itu. Lalu kita lihat untuk reality buat kamu yang have relationship teman-teman ya, hindari deh terus menerus hubungan yang ikatannya nggak jelas ya, diperjelas aja. Move on ya, berani masuk ke hubungan yang serius dan real gitu ya. Nggak usah takut-takutan sama hal-hal yang itu tuh nggak nyata ya. Jadi sabar juga ya sama keadaan. Bukan berarti sabar itu kamu gak melakukan apa-apa ya teman-teman ya. Lakukan yang bisa kamu lakukan ya, untuk bisa menegaskan gitu kan hubungan yang memang ini bener apa gak sih gitu loh ya. Kalau enggak ya move on lah gitu. Seperti itu. Lalu ada love di sini ya, which is kalau misalkan kita bicara love di complicated relationship teman-teman ya. Kalau kita bilang cinta itu penting dalam satu hubungan, penting banget nggak sih? Penting gitu kan ya, penting. Tapi tidak serta-merta ya it's about cinta dan cinta terus gitu loh ya. Jadi kadang-kadang kita juga perlu melihat ya teman-teman ya. Melihatnya apa sih ya, kalau dengan cinta ya ini malah bisa menyakiti orang-orang di sekitar kita, ini sebaiknya kamu pertimbangkan sih teman-teman ya. Contoh menikah ya, atau bersama dengan seseorang bukan hanya tentang aku dan kamu aja gitu kan, ada pertimbangan lain pula gitu. Ketika kamu sayang sama orang gitu kan, terus habis itu orangnya itu ternyata udah punya pasangan ya, jangan pertimbangkan. Karena apa, kamu bakalan nyakitin banyak orang ya. Selain kamu nyakitin diri kamu sendiri, kamu nyakitin dia, kamu nyakitin orang yang sayang sama dia, keluarganya dia pula
gitu ya, itu pertimbangan yang harus kamu pikirkan teman-teman ya. Lalu dengan menikah misalkan kamu berpasangan dengan seseorang lalu berbeda banget ya secara latar belakang, keyakinan dan sebagainya ya teman-teman ya. Kalaupun itu nggak jadi masalah sekarang ini karena perasaan cinta kamu dan nggak kelihatan masalahnya sekarang ini ya, nantinya bakalan jadi masalah kalau ternyata itu sangat berbeda sekali ya. Jadi ini perlu dipertimbangkan. Selain nanti nyakitin kalian berdua, perjuangannya juga nggak gampang gitu loh ya, seperti itu. Dan ini sosok di masa lalu juga muncul ya teman-teman ya, cinta sesaat ya, jatuh ke pelukan sesaat. Nah ini ada cerita-cerita seperti itu di bulan ini. Wow ya, seru-seru ya buat teman-teman Gemini nih ya, percintaan kamu ya di bulan ini ya. Kesehatan yuk, kesehatan ini nggak kalah penting ya. Kesehatan ada komitmen, lalu ada spiritual dan juga ada expression di sini ya. Kita lihat komitmen ya teman-teman ya, komitmen apa sih ya kesehatan kamu yang perlu dijaga gitu di bulan ini. Jaga yang jelas ya, sama seperti kebanyakan, komit untuk jaga pola makan, pola hidupnya kamu ya. Karena rata-rata nih ya bulan ini entah kenapa nih ya lagi pada suka kuliner ya. Jadi ya perlulah gitu kan ya menjaga dengan baik, sayang sama diri, merawat diri ya. Problem-problem perut juga mesti diwaspadai nih teman-teman ya. Problem-problem perut ya, ini penting. Jadi jangan berpikir mengenai keinginan lidahnya aja makan yang enak-enak gitu kan, tapi menyiksa perutnya ya ini juga jangan. Kadang-kadang mesti imbang ya teman-teman. Kalau misalkan makannya nggak bagus gitu kan sehari ya, besoknya lagi clean eating ya teman-teman ya, seperti itu, diimbangin aja lah gitu. Lalu juga belajar dari kesalahan yang di masa lalu ya gitu kan ya, udah tahu kan ya apa yang perlu diperbaiki untuk kesehatan ya. Jaga areal seputar kaki ya teman-teman ya, dan organ-organ yang berkaitan dengan pengeluaran, lalu juga organ-organ yang berkaitan dengan sarana pengekspresian ya, rawan atau rentan batuk, sariawan gitu kan teman-teman, dan problem-problem yang berkaitan dengan tenggorokan, mulut ya, dada ya, seperti itu di bulan ini untuk kesehatan kamu nih. Sekarang kita menuju ke hal-hal yang mungkin terjadi ya, hal-hal baik dan potensinya itu apa sih, kabar-kabar baik, kenyataan yang mungkin kamu tunggu ya terjadi, kamu udah rencanain dari kemarin-kemarin gitu kan ya. Coba kita lihat nih. Kita lihat ada balance, attachment, ada ego di sana. Kalau kita bicara masalah balance ya teman-teman ya, balance ini berkaitan dengan ketidakadilan yang kemarin-kemarin terjadi dalam hidup kamu ya. Merasa diperlakukan gak adil gitu kan ya, merasa dikhianati ya. Ini juga teman-teman ya, pada akhirnya kamu dapat keadilan ya sesuai dengan porsi kerjanya kamu gitu. Jadi kemarin-kemarin ya buat teman-teman yang mendambakan keadilan gitu kan ya, kamu dapet ini bulan ini teman-teman ya. Semoga ya ini bisa jadi sarana afirmasi kamu yang positif ya buat kalian-kalian yang merasa tidak adil ya, merasa diperlakukan gak adil bulan-bulan kemarin ya. Semoga bulan ini kamu dapat keadilan, mendapatkan sesuai dengan apa yang seharusnya kamu dapatkan ya. Lalu juga ada attachment ya. Attachment ini tentang kerja keras yang kamu terbayar benar-benar gitu ya, benar-benar membuahkan hasil seperti yang kamu harapkan ya. Jadi benar-benar nih ya nyambung kartu pertama dan kartu kedua, sehingga ini nyambung pula di kartu ketiga. Ada ego di sini, orang-orang yang kemarin gitu kan lihat kamu sebelah mata ya, itu bisa pada akhirnya mendukung kamu gitu. Hal-hal yang selama ini diperjuangkan sama kamu ya, akhirnya ya kamu bisa buktiin gitu loh sama mereka gitu kan ya, bahwa ini tuh layak dan worth it, apa yang aku kerjakan ini nih ya bagus gitu. Jadi ya penantian kamu selama ini nggak sia-sia teman-teman ya. Banyak yang pada akhirnya membuka hati untuk melihat yang sebenarnya kamu lakukan itu seperti apa. Yang kemarin cuman gitu doang gitu kan, sekarang bisa ngelihat kamu ya seperti itu. Oke ya, ini bagus nih ya, kerja keras yang kamu terbayar di bulan ini ya, kesusahan yang kemarin terjadi ya teman-teman ya, seperti itu. Lalu saran-saran buat ngadepin bulan ini apa sih, kita lihat ya. Oke,
Right, hati-hati terjebak ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri ya, because ya pikiran-pikiran kamu itu kadang-kadang mengantarkan ke ketidaknyataan. Jadi ya fokus sama apa yang bisa kamu lakukan teman-teman ya. Ini lebih ke fokus, lalu juga hati-hati ya terjebak ilusi, fokus sama hal-hal yang penting terlebih dahulu teman-teman ya, karena kalau kita baper ya dan ya emosi-emosi sesaat ya yang tadi aja di awal kita udah buka gitu kan ya, dan bulan ini nggak gampang buat kamu tapi bisa diatasi dengan baik ya kalau ya kamu fokus sama apa yang memang terjadi secara real, secara nyata itu seperti apa, bukan pada ilusi-ilusi yang ada di pikirannya kamu ya, nggak nyata ketakutannya kamu ya. Fokus, kuasai diri, kuasai perasaan kamu dengan baik, nikmati bulan ini ya dengan apa, perasaan happy gitu kan ya, yang happy dalam keadaan baik-baik aja itu banyak ya dan biasa. Tapi kamu bisa happy dan kamu bisa bersyukur dalam kesulitan, itu tuh luar biasa gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu happy dalam keadaan kamu nggak ada problem, kamu nggak ada apa-apa gitu kan ya, baik-baik aja, tidak ada badai dalam kehidupan gitu kan ya, itu biasa gitu. Banyak orang yang seperti itu juga gitu. Tapi orang yang sangat luar biasa adalah ketika dia bisa menguasai emosi dan perasaannya, masih bisa fokus ya, masih bisa memilih untuk bahagia dalam dalam keadaan ketidakbaik-baikannya aja gitu kan. Itu luar biasa banget gitu. Jadi ya sabar teman-teman ya, belajar melepaskan ya, karena bulan ini bulan yang gak gampang sekali lagi. Tapi kalau kamunya bisa handling pikiran kamu dengan baik ya, kamu akan bisa melihat bahwa peluang-peluang dan kesempatan itu selalu ada, diberikan sama alam semesta ini. Tinggal kamunya berani apa enggak sih untuk mengambil hal tersebut. Nah seperti itu. Oke ya, keren nih, keren endingnya ya. Right, teman-teman, nih buat teman-teman Gemini ya di bulan Maret ini, semoga bulan Maret ini kamu bisa strong ngadepin bulan ini. Jangan lupa sarapan tiap pagi teman-teman ya, karena udah ketahuan nih ya bacaannya tiap pagi, tiap hari-harinya kamu akan menghadapi sesuatu hal yang butuh kekuatan ekstra gitu kan ya. Jadi sarapan lah ya, jangan lupa. Oke ya, kita bakal jumpa lagi teman-teman di next monthly reading ya, dengan cerita yang semoga berbeda dan jauh lebih baik lagi barengan sama Oracle Card Indonesia. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.